Selamat siang. Selamat siang. Pada bab ini kita akan membahas hubungan sifat-sifat termodinamika yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sifat-sifat yang sudah kita pelajari sejauh ini adalah temperatur, ya, T, tekanan, volume, entropi, ya, entalpi, H, dan energi dalam. Jadi diharapkan dari bab-bab sebelumnya Anda sudah paham dengan sifat-sifat berikut sebelum kita masuk pada bab ini, ya. Dari hubungan sifat-sifat ini kita dapat menentukan apakah sistem tersebut dalam kondisi kesetimbangan dan bagaimana pengaruh variabel luar seperti perubahan temperatur dan tekanan terhadap keadaan kesetimbangan tersebut. Kondisi kesetimbangan, jadi mungkin di bab ini Anda akan dengar beberapa kali tentang kesetimbangan. Jadi kesetimbangan ini akan kita bahas lebih dalam lagi di bab berikutnya, ya, di bab 4 dan bab 5. Jadi sekarang Anda terima dulu kesetimbangan itu apa. Untuk bab ini kita akan memulai dengan hubungan antara hukum pertama dan hukum kedua termodinamika. Jadi ini sudah dibahas di bab 1 dan bab 2 dan bab 3 harusnya, ya. Jadi hukum pertama berbunyi kenaikan energi internal dari suatu sistem termodinamika itu sebanding dengan jumlah energi panas yang ditambahkan ke dalam sistem dikurangi dengan kerja yang dilakukan oleh sistem. Itu masih ingat ya, hukum pertama itu berbunyi U sama dengan apa? Q panas dikurang kerja. Ini hukum pertama termodinamika. Nah, sedangkan hukum kedua termodinamika itu berkaitan dengan entropi. Entropi yang merupakan sifat termodinamika yang dapat diproduksi tapi tidak dapat dibinasakan. Jadi masih ingat ya, hukum kedua ini hubungannya itu dengan entropi. Nah, gabungan antara dua hukum ini, hukum pertama dan hukum kedua, pada sebuah sistem yang memiliki tekanan konstan adalah, jadi kalau pada saat tekanan konstan, ya, hubungannya dapat didefinisikan sebagai berikut. TU sama dengan TDS dikurang PDV. Nah, di mana U adalah internal energi, ya, ingat ya, T temperatur, S entropi, P tekanan, dan V volume. Ini adalah dalam bentuk fungsi diferensial, di mana U adalah variabel dependent, yang artinya tuh dia tuh tergantung dari sifat-sifat termodinamika yang lain. Jadi dia tergantung dengan nilai temperatur, ya, tergantung dari entropi, tergantung dari tekanan, tergantung dari volume. Sedangkan yang lain itu adalah variabel independen. Nah, jadi tadi sudah disampaikan bahwa U ini tergantung dari S, ya, entropi, volume, tekanan, dan temperatur. Nah, di mana kita tahu untuk mengukur entropi, ya tadi kan kita masih di sini ya, DU. Nah, di mana kita tahu kalau mengukur perubahan entropi itu sangat sulit. Dan mengukur volume itu bisa diukur, tapi membutuhkan ketelitian yang tinggi. Jadi volume ini termasuk bisa diukur tapi susah untuk ukurnya. Nah, sedangkan T dan P, ya, temperatur dan tekanan itu adalah variabel yang mudah diukur dan mudah dikontrol. Oleh karena itu, banyak persamaan termodinamika yang banyak dinyatakan pada tekanan konstan atau temperatur konstan. Ya, jadi kita di sini ya. Nah, masih dalam persamaan yang tadi, gabungan antara DU ini. Nah, persamaan ini tidak bisa dipakai pada sistem yang mengalami perubahan komposisi akibat reaksi kimia. Jadi kalau misalnya terjadi
perubahan jumlah mol ya dari penyusun-penyusunnya ini nggak bisa. Jadi ini hanya diperbolehkan untuk perubahan fisik. Jadi misalnya seperti perubahan akibat tekanan. Ya. Nah, sejauh ini kita sudah kenal yang namanya energi dalam atau U, dan pada bab ini akan diperkenalkan lagi dua macam energi, yaitu energi bebas Helmholtz, ini ya, energi bebas Helmholtz, dan yang didefinisikan sebagai F, ya, energi bebas Helmholtz ini F, energi dalam U dikurang Ts. Nah, energi Helmholtz ini apa sih? Energi Helmholtz ini adalah potensial termodinamika yang mengukur, ya gunanya itu mengukur kerja kerja dari sistem termodinamika yang tertutup pada suhu dan volume konstan. Jadi ini diukur pada suhu dan volume konstan. Yang kedua adalah energi bebas Gibbs yang didefinisikan sebagai G, jadi G sama dengan H, entalpi dikurang T kali entropi, temperatur kali entropi. Nah, kalau sedangkan Gibbs adalah mengukur kerja ya yang dapat dilakukan oleh sistem tersebut pada suhu dan tekanan konstan. Jadi ini T pada tekanan konstan. Jadi kalau pada suhu konstan ini biasanya disebut sebagai isotermal, ya ini sudah belajar ya. Sedangkan pada tekanan konstan ini disebut juga sebagai isobarik. Bisa baca ya ini ya, isobarik. Nah, jadi Anda bisa lihat bedanya, yang satu dalam suhu konstan, yang satu lagi dalam volume konstan. Nah, sekarang kita kembali lagi ke energi bebas Helmholtz atau F. Ya. Kita akan lihat fungsi diferensial dari energi bebas Helmholtz ini seperti apa. Karena tadi, sekarang kita akan lihat fungsi diferensial masing-masing. Tadi kita udah punya fungsi diferensial dari energi bebas, energi dalam, DU sama dengan TDS kurang PDV. Ini wajib hukumnya Anda ingat ya. Ini Anda harus hafal yang ini. Nah, sekarang kita akan lihat bentuknya diferensial dari sistem ini, dari dua ini. Jadi misalnya ya, sekarang jadi untuk fungsi diferensialnya, persamaan diferensialnya kita butuh dua posisi ya dari sebuah sistem. Jadi untuk sistem mengalami proses dari tingkat 1 ke tingkat 2, persamaan Helmholtz-nya dapat ditulis sebagai berikut. Tadi kan F sama dengan U dikurang TS. Jadi sekarang ada F2 dikurang F1, terus ada U2 dikurang U1, dan ini menjadi seperti ini, karena sekarang kita ada dua tingkat. Ya. Nah, untuk sistem tertutup, berdasarkan hukum 1 termodinamika, U, jadi tadi kan hukum 1 termodinamika adalah U sama dengan Q kurang W untuk sistem tertutup. Nah, makanya U-nya akan diganti menjadi sebagai berikut. Jadi, yang tadi akan menjadi seperti ini. Nah, sudah disampaikan sebelumnya bahwa Helmholtz ini diukur pada suhu dan volume konstan. Makanya kalau suhu dan volume konstan, jadi ini pada T dan V konstan. Maka T2 dan T1 adalah T. Ya. Sedangkan sebelumnya kita sudah belajar bahwa dari hubungan antara kalor dan entropi, ya pada hukum kedua termodinamika, hubungan antara kalor dan entropi adalah sebagai berikut. Nah, sekarang kalau Anda substitusikan ya ini ke rumus ini, ya, Anda akan dapatkan bahwa perubahan energi bebas Helmholtz itu sama dengan
minus W. Ya, walaupun demikian secara umum persamaan Helmholtz ini dapat ditulis sebagai berikut. Jadi T delta S-nya masih dimasukkan. Nah, kalau prosesnya irreversible dan tidak melibatkan kerja, maka minus W sama dengan 0. Jadi kalau irreversible, maka minus W tidak melibatkan kerja, berarti kan ini sama dengan 0. Maka rumusnya akan menjadi seperti ini. Ya. Ini menjadi df tambah TdS sama dengan 0. Dari persamaan ini, jika df ini lebih perubahan energi bebas Helmholtz ini lebih kecil dari 0, maka proses berlangsung spontan dan entropinya naik. Ya, jadi kalau berlangsung spontan, kalau perubahan energi bebas Helmholtz lebih kecil dari 0 dan entropinya naik, F-nya turun. Jadi maka proses berlangsung spontan dan entropi naik jika df lebih kecil dari 0. Nah, jika df sama dengan 0, maka terjadi reaksinya itu bisa dalam kesetimbangan. Kesetimbangan ini artinya reaksi ke kanan dan ke kirinya itu sama. Ya, dari sini dapat kita simpulkan bahwa pada T dan V konstan, energi Helmholtz ini hanya bisa turun dan konstan. Ya. Jadi tadi kan energi Helmholtz ini F sama dengan U dikurang TS, ini tuh diukur pada T dan volume konstan. Nah, pada saat T dan F konstan ini ternyata setelah kita cari persamaan diferensialnya, ternyata kita tahu bahwa energi dF, ya perubahan dari energi bebas Helmholtz ini hanya bisa turun atau konstan. Kalau turun, ini dia reaksi berlangsung secara spontan, ya. Kalau dF-nya turun berlangsung spontan, kalau dF-nya konstan atau 0 tidak terjadi perubahan, ini dalam keadaan reversible. Reversible, ya.